Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah i'tikaf yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tanpa henti, tanpa lelah, tanpa bosan tentunya. Sebab berkat karunia dan rahmat dari Allah lah kita bisa berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid. Kata Rasul, ahabbul bilad ilallahi masajiduha, bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Dan pada saat ini alhamdulillah kita berada di tempat itu dengan niat yang sama, yakni menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ini akan menjadi penyempurna upaya kita untuk bisa sampai pada ampunan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahannya. Seperti yang Rasul sabdakan, kata Rasul, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, tentunya dengan beragam dan bermacam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah kita ketika beliau berada di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Maka beliau selalu menghidupkan 10 hari terakhir itu dengan i'tikaf di masjid, dengan beragam dan bermacam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya di dalamnya. Sebagaimana kata Aisyah bahwasannya kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, apabila Rasul memasuki 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, sadda mi'zarahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengencangkan lagi tali sarungnya. Kemudian kata Aisyah, Rasulullah itu ahya lailahu, Rasulullah menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu. Kemudian juga wa ayqadha ahlahu, dan Rasulullah membangunkan keluarganya untuk ikut beriktikaf menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat, di hari yang masih tersisa dari 10 hari bulan suci Ramadan yang masih tersisa ini, mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga semangat kita, bahkan melipat gandakannya, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang dan kesempatan itu kepada kita. Jangan sampai disia-siakan. Bisi ini memang Ramadan yang terakhir untuk kita. Kalaupun memang betul ini Ramadan terakhir untuk kita, tahun depan kita tidak ditakdirkan lagi dibersamai atau membersamai bulan suci Ramadan. Kalau Ramadan di tahun ini sudah kita maksimalkan, mudah-mudahan Ramadan inilah yang akan menghantarkan kita pada rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Kita lihat kalau dalam konteks melipat gandakan semangat, misalnya yang lebih kentara bisa kita lihat sahabat Qatadah. Kata para ulama menjelaskan bahwa Qatadah itu kalau berada di luar Ramadan, maka beliau mengkhatamkan Al-Qur'annya 7 hari sekali baru khatam. Kemudian ketika beliau memasuki bulan suci Ramadan, maka mengkhatamkan Al-Qur'annya 3 hari sekali khatam. Kan kelihatan ya, lompatan semangatnya kelihatan gitu. Dari
luar Ramadan, ketika masuk Ramadan. Di luar Ramadan 7 hari sekali baru khatam. Masuk Ramadan berlipat lagi semangatnya sehingga 3 hari sekali khatam Al-Quran. Kemudian ketika beliau masuk ke 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, maka berlipat lagi semangatnya sehingga mengkhatamkan Al-Qur'annya setiap malam. Beliau mengkhatamkan Al-Qur'an. Sungguh sangat luar biasa ya. Para sahabat ini memberikan contoh dan teladan kepada kita agar di 10 hari terakhir ini justru semangatnya atau semangat dan mujahadahnya lebih kuat lagi, lebih tangguh lagi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan pada kesempatan kali ini, insyaallah saya akan menyampaikan 5 pesan Jibril atau 5 nasihat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan lagi kepada kita, dan tentunya ini sebagai nasihat bagi kita, sebagai pesan bagi kita. Pesan Jibril ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya, dan dihasankan oleh para ulama hadis ini. Mari kita lihat terlebih dahulu hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril." Kata Rasul, Jibril datang kepadaku. Faqala, kemudian Jibril berkata li kepadaku, kata Rasul. Faqala li, maka Jibril berkata kepadaku. Apa kata Jibril kepada Rasulullah? Yang pertama kata Jibril, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Nah, kata Jibril kepada Rasulullah sekaligus menasihati kita tentunya, "Wahai Muhammad, silahkan kamu hidup sesukamu, tapi ingat suatu saat nanti kamu akan mati." Ini pesan kepada kita, nasihat kepada kita agar kita memahami bahwa hakikat dari perjalanan hidup kita tiada lain adalah menjemput kematian. Kita hidup itu untuk mati. Maksudnya adalah kita hidup demi dan untuk mempersiapkan amal untuk mengarungi kehidupan yang sesungguhnya nanti di akhirat kelak. Kita hidup untuk mempersiapkan diri dengan beragam dan bermacam amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan kehidupan yang hakiki dan abadi dalam keadaan bahagia tentunya. Dan tidak ada bekal yang lebih baik. Kalau kita bicara masalah bekal, tentunya tidak ada bekal yang lebih baik kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Gitu. Jadi kalau kita bicara masalah takwa, di mana ini adalah tujuan utama disyariatkannya ibadah puasa, maka kita akan dapatkan di Al-Qur'an bahwa kata Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Jadi kalau kita ingin mulia dalam mengarungi kehidupan ini, kemudian nanti berlanjut kemuliaan itu di akhirat kelak dengan lebih mulia lagi tentunya, maka kita harus memuliakan diri kita di dunia ini dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mulia di sisi Allah bukan yang banyak hartanya, bukan yang tinggi jabatannya, bukan namanya ada di mana-mana begitu. Karena sebagai komisaris ini, komisaris itu dan lain sebagainya, akan tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Warna kulit tidak akan pernah mempengaruhi, ya, dalam hal ini harga kendaraan tidak akan pernah mempengaruhi. Kemudian rumah misalnya mewah atau tidaknya juga tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kita. Berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam. Selagi kita berpegang teguh dengan nilai Islam, maka kemuliaan akan membersamai kita. Tapi betapapun kita berharap mulia, kalau tanpa berpegang teguh dengan nilai Islam yang mengajarkan ketakwaan kepada kita, maka yang akan kita dapat dari Allah justru kehinaan gitu. Sebagaimana dikatakan Umar bin Khattab, ya,
Kata beliau, nahnu kunna adalla qaumin fa'azzana Allahu bil Islam. Kata beliau, dulu kami pernah menjadi kaum yang terhina, ya kaum rendah gitu. Kemudian kata beliau, fa'azzana Allahu bil Islam. Kemudian Allah memuliakan kami dengan berpegang teguh terhadap ajaran, nilai-nilai kebenaran yang Allah muat dalam syariat Islam. Kemudian kata beliau, famahma natlubul izza bighairihi fa'adallana Allah. Maka betapapun kita berharap kemuliaan tapi tanpa mau berpegang teguh dengan nilai Islam, tanpa mau meningkatkan kualitas ketakwaan kita, maka yang akan didapat adalah kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka hadirin wal hadirat, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti untuk tetap terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan full ini kita dilatih, dibina, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan. Kita dilatih berpuasa, kita dilatih bangun malam ya untuk sahur. Nanti lanjutkan dengan bangun untuk salat malam gitu. Kita dilatih qiyamul Ramadan atau tarawih, nanti mah salat malam gitu dalam hal ini. Sekarang kita puasa wajib Ramadan, nanti mah puasa sunnah. Ya, diawali dengan setelah Ramadan apa? 6 hari Syawal. Sehingga bobotnya lebih baik dari lebih baik dari 1 tahun puasa kan? Kata Nabi bahwasanya barang siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal gitu. Kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka 6 hari itu lebih baik daripada puasa 1 tahun. Selesai 6 hari, lanjut lagi dengan Senin Kamis. Senin Kamis itu amal kita dilaporkan. Dan Nabi mengatakan bahwasanya aku sangat ingin ketika amalku dilaporkan aku sedang dalam keadaan berpuasa. Atau ingin lebih banyak lagi, ya puasa Daud berarti. 1 hari puasa, 1 hari enggak gitu. Atau misalnya kacapean teuing sebulan atau 3 kali. Tanggal 13, 14, 15. Itulah ayyamul baid gitu. Itulah yang akan menghantarkan kita pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Allah dalam hadis qudsinya, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu gitu. Kata Allah, hambaku akan tetap mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak amalan sunnah ya. Hatta uhibbahu kata Allah, sehingga aku mencintai hambaku itu. Bagaimana kalau Allah mencintai kita? Kalau dalam hadis ini Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, fa idza ahbabtuhu kata Allah, dan ketika aku sudah mencintai hamba itu, maka fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi wa kuntu yadahu allati yabtishu biha wa kuntu rijlahu alladhi yamshi biha gitu. Kata Allah, ketika aku mencintai hambaku, maka akulah yang akan menjadi pendengarannya saat ia mendengar, aku pula yang akan menjadi penglihatannya saat ia melihat, aku juga yang akan menjadi tangannya saat ia berbuat, dan aku juga yang akan menjadi kakinya saat ia melangkah. Di keseharian kita, perilaku kita itu dibimbing dan dilindungi, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya, betapa istimewanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai olehnya. Dan salah satu upaya untuk meraih cinta Allah itu dengan memperbanyak ibadah sunnah sebagai lanjutan atau kelanjutan dari ibadah kita yang kita latihkan pada diri kita di bulan suci Ramadan ini gitu. Maka jangan sampai menjadi hamba Allah yang Ramadhanian ya. Maksudnya salehnya hanya di bulan Ramadan saja, kelihatan rajin berinteraksi dengan Al-Qur'annya hanya di bulan suci Ramadan saja, rajin berjamaah di masjidnya hanya di bulan suci Ramadan saja. Sementara ketika Ramadan selesai, semuanya ikut selesai. Itulah kalau menurut sebagian para ulama bahwa di antara tanda amal soleh atau kebaikan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan berikutnya gitu. Jadi tidak berhenti kebaikannya, tapi dia berlanjut lagi dengan kebaikan berikutnya, dengan kebaikan berikutnya gitu. Itulah
amal yang dawam, amal yang istiqamah gitu ya dalam hal ini. Sehingga amal yang paling dicintai tidak ditentukan dengan banyak atau sedikitnya, tapi ditentukan dengan dawamnya atau istiqamahnya gitu. Maka mudah-mudahan dalam hal ini Ramadan selesai nanti tidak ikut selesai ya. Mari kita lihat nanti ya di malaman takbir. Biasa nama sok sebagian paroho merenya atau gimana? Maksudnya sibuk dengan takbiran. Maksudnya teh ketika malaman takbir, kira-kira di situ sebelumnya kita taraweh. Kalau di malaman takbir yang ada kira-kira apa? Salat sunat apa? Qiyamul lail kan? Kembali ke qiyamul lail, salat malam. Biasanya di malaman takbir tuh pada lupa salat malamnya. Itu maka dalam hal ini coba ya, kita maksudnya kita tanamkan pada diri kita bahwa memang kita beribadah kepada Allah itu tidak boleh terbatas dengan waktu dan ruang. Ramadan iya itu bulan yang diutamakan, bulan yang dimuliakan, sehingga bobot ibadah kita berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi bukan berarti nunggu Ramadan berikutnya lagi. Justru Ramadan itu sebagai pembinaan dan latihan kita agar kita dalam hal ini tetap mengistiqamahkan ibadah kita. Yang boleh menghentikan kita dari ibadah kita hanya kematian. Selagi ayat dikandung badan, maka tetap ibadah kita harus maksimal seperti halnya kita berada di bulan suci Ramadan ya. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin gitu. Kata Allah, hendaklah kamu beribadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah itu tidak dibatasi dengan waktu dan ruang, tapi batas terakhirnya adalah bukan selesai Ramadan. Batas terakhirnya adalah al-yaqin, hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepadamu yang namanya al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Para ulama menjelaskan bahwa al-yaqin yang dimaksud dalam ayat itu adalah al-maut, kematian. Jadi kita baru boleh berhenti beribadah kepada Allah saat Allah memanggil kita dalam keadaan taat, dalam keadaan takwa, dalam keadaan berserah diri, patuh dan tunduk kepada Allah. Bukankah itu yang Allah pesankan kepada kita? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kan begitu. Kalian jangan wafat kecuali kalian dalam keadaan taat, dalam keadaan takwa, dalam keadaan berserah diri, patuh dan tunduk terhadap seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nah Ramadan ini membentuk kita, mendidik kita, membina kita untuk senantiasa menghadap pada Allah Subhanahu wa taala sepenuh hati dengan penuh keikhlasan, tidak ada yang diinginkan kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat itu terus berlanjut di 11 bulan kemudian sampai mudah-mudahan nanti Allah mempertemukan kembali kita dengan bulan suci Ramadan berikutnya ya. Hadirin hadirat jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang senantiasa memperbanyak mengingat kematian, maka dengan mengingat kematian tersebut diharapkan tidak berhenti mengingatnya, tapi diimbangi dan diikuti, dilanjutkan dengan memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai persiapan kehidupan yang sesungguhnya setelah kematiannya. Itulah ciri khas orang yang cerdas, pada hakikatnya begitu. Ciri khas orang yang cerdas itu tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan 10 tahun, 20 tahun atau 100 tahun ke depan misalnya, enggak. Tapi ia akan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi, yang tak terhingga, tidak akan pernah berbatas kehidupan itu, yakni setelah kematian. Itulah orang yang cerdas, visioner jauh ke depan, bukan untuk 5 tahun, 10, 100 atau 50 tahun, enggak, tapi untuk kehidupan yang abadi nanti. Itulah orang yang cerdas, seperti yang dijelaskan Rasul ketika ditanya oleh salah seorang sahabat. Kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, ayyun nasi aqyas?" Itu, wahai Rasul, siapakah manusia yang paling cerdas, yang paling pintar? Kemudian Rasul menjelaskan, kata Rasul, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, ulaika humul aqyas." Kata Rasul, orang yang paling banyak mengingat kematian, kemudian mempersiapkan diri dengan amal soleh untuk kehidupan yang abadi setelah kematiannya nanti, ulaika humul aqyas, kata Rasul. Itulah orang yang cerdas hakikatnya, itulah orang yang pintar. Maka
dengan semangat Ramadan yang kita miliki, sebenarnya itu yang harus kita upayakan dalam keseharian kita. Bagaimana kita memastikan seluruh gerak langkah kita berbobot dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ini nasihat atau pesan yang pertama ya dari malaikat Jibril, "Aish ma syi'ta fa innaka mayitun." Silahkan kamu hidup sesukamu, tapi ingat suatu saat nanti kamu akan mati. Siap atau tidak siap, rela atau tidak rela, taat atau maksiat, takwa atau durhaka, kalau sudah tiba waktu kematiannya, maka tidak akan pernah bisa ditangguhkan walau hanya sejenak gitu. Maka kata para ulama, tidak boleh kita berkata masih jauh untuk sesuatu yang pasti. Untuk sesuatu yang pasti kita tidak boleh berkata jauh, karena itu pasti. Terlebih waktunya tidak bisa dipastikan, tapi pasti datangnya. Hanya datangnya kapan tidak bisa dipastikan, seperti halnya kematian itu ya. Sehingga kata para ulama, anggap saja bahwa hidup kita adalah hari ini kalau hari, hidup kita adalah jam ini kalau jam, hidup kita adalah menit ini kalau bicara masalah menit. 1 menit ke depan kita tidak pernah tahu gitu. Mungkin pernah mendapatkan share di grup Tia Geningan yang ibu-ibu Tia sedang tadarus Quran ya, yang sedang baca Quran gitu, sedang baca Quran ya kan. Maksudnya teh mungkin semua juga tidak ada yang menyangka, bahkan mungkin beliau sendiri tidak juga menyangka kalau beliau akan dipanggil pada saat itu. Dan itu tentunya bahagia ya, husnul khatimah. Sedang tilawah Quran, kemudian nunduk seperti tersedak gitu, kemudian ke belakang wafat gitu, ketika itu ya. Itu husnul khatimah, subhanallah gitu adalah hal ini. Tapi mungkin kita mah mun ayeuna aya Noel misalnya, geus lah sekarang we nya mun pengker itikaf sehingga was engkeulah atulah itu subhanallah. Tapi yang jelas kematian itu pilihan kita. Maksudnya kondisi saat dicabutnya, saat dipanggilnya itu pilihan kita. Kematiannya itu adalah ketentuan Allah. Tapi kondisinya itu pilihan kita. Maksudnya kita boleh meminta gitu kepada Allah dan mengupayakannya. Kita ingin diwafatkan dalam keadaan apa? Minta pada Allah dan upayakan itu. Gitu. Kalau kita ingin diwafatkan, ya Allah wafatkanlah aku ketika aku berada di masjid. Ya sudah, minta kepada Allah dan rajin ke masjid. Jadikan masjid itu yang paling kita rindukan. Jadikan masjid tempat yang paling nyaman untuk kita, yang paling aman dan menenteramkan hati kita setiap waktunya. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah mengabulkan kita. Sebab kata Rasul, ketika seseorang punya keinginan dari Allah dan betul-betul ikhlas keinginannya itu, maka Allah akan memuluskan keinginan dan harapannya itu. Itu adalah hal ini. Ini contoh kisahnya dulu teh geningan. Orang Arab Badui. Kata orang Arab Badui itu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, demi Allah aku beriman kepadamu, aku ikut hijrah bersamamu, aku ikut perang bersamamu, bukan untuk mendapatkan ghanimah yang kau berikan ini, tapi aku ikut berperang bersamamu karena aku ingin mendapatkan mati syahid dengan satu panah menancap di leherku." Disebutkan ya, dengan satu panah menancap di leherku. Apa kata Rasul? "Wahai Arabi, kalau keinginanmu itu betul-betul jujur, kuat kepada Allah, maka Allah akan memuluskan harapan dan keinginanmu itu." Sehingga ketika tiba perang berikutnya selesai, kemudian ada para sahabat yang menggotong salah seorang syuhada, kemudian dibawa ke hadapan Rasul, dan oleh Rasul ditanyakan, "Apakah yang kalian bawa itu adalah Arabi yang ingin mati syahid itu?" Kata para sahabat, "Iya ya Rasul." Kemudian diletakkan di hadapan Rasul dan dilihat oleh Rasul, betul ternyata orang Arab Badui itu sesuai dengan keinginannya, sebuah panah sedang menancap di lehernya. Itu keinginan yang jujur kuat terhadap Allah SWT. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabat yang saat itu, kata Rasulullah, "Ketahuilah, saksikanlah, adapun orang ini, Arabi ini, Arab Badui ini, betul-betul ia telah jujur dalam keinginannya kepada Allah, maka Allah pun tidak menyia-nyiakannya. Allah memuluskan apa yang menjadi harapannya." Gitu. Maka silahkan kita minta, mau dalam keadaan apa kita diwafatkan pada Allah. Minta pada Allah dan upayakan. Ya Allah, wafatkanlah aku sedang dalam kondisi tahajud, salat malam. Ya sudah, minta pada Allah.
tapi ulah menta doang. Rajin tahajudnya tiap malam ya, gitu. Tahajudnya tiap malam geus ngadeukeutan adzan atuh moal kaburu. Rajin istiqamah kan mudah-mudahan gitu. Kita kalau betul-betul itu kan itu Mas Nabi yang bersabda, dan Nabi malah mun bicara teu asbun. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tinggal kita yakin enggak? Itu adalah sebab keyakinan itulah yang akan mendorong kita untuk bangkit taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin wal hadirat, jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat Jibril itu, kata Jibril, "Ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu." Wahai Muhammad, silahkan kamu cintai siapapun yang kamu suka. Siapapun yang kamu mau silahkan kamu cintai. Tapi ingat, suatu saat nanti kamu akan berpisah darinya. Siap atau tidak siap, rela atau tidak rela, kita akan berpisah dari orang sekalipun dia paling kita cintai. Itu adalah paling kita cintai. Sekalipun dia sahabat akrab, teman akrab, soulmate pokoknya mah gitunya. Duit dia, duit kita, duit kita, duit kita. Soulmate ya pokoknya mah. Mun dia jajan, kita jajan dia tidak. Soulmate pisan pokoknya mah. Kalau seandainya Allah menghendaki dalam hal ini, kita akan berpisah dari suatu saat nanti. Ya maksudnya ketika wafat ya, dalam hal ini. Nah maka dalam hal ini perlu kita pahami ini pesannya. Nah, kalau yang pertama tadi pesannya adalah kita harus memperbanyak mengingat kematian dan memperbanyak persiapan dengan amal saleh dan kebaikan gitu. Sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Pesan yang kedua artinya adalah bahwa kita ketika berteman harus hati-hati. Jangan asal berteman. Sebab pertemanan atau persahabatan bukan sekedar membentuk kebersamaan, bukan sekedar membangun, menghimpun kebersamaan yang tadinya hidup satu orang menjadi dua orang, menjadi tiga orang, menjadi empat orang, menjadi banyak orang. Bukan sekedar itu, bukan sebatas itu. Sebab kalau hanya sebatas itu, seakrab apapun persahabatan kita, pertemanan kita, nanti di akhirat akan menjadi musuh, satu sama lain akan bermusuhan ya. Itulah pesan Allah dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu." Kata Allah. Ingat bahwasanya al-akhilla, kalimatnya al-akhilla ya, bukan al-ashab dan al-akhilla. Khalil, al-akhilla, teman akrab, soulmate, seakrab apapun gitu. Tapi nanti di akhirat kelak satu sama lain akan saling memusuhi, adu, jadi musuh. Kemudian Allah kecualikan illal muttaqin, kecuali hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Maksudnya adalah kecuali hamba Allah yang membangun persahabatannya, pertemanannya, persolmetannya, dasarnya adalah ketakwaan. Dasarnya adalah keimanan. Maksudnya dia membangun persahabatan, pertemanan dengan dasar bagaimana secara bersama-sama membangun dan meningkatkan ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun kesolehan sosial bersama dengan sahabatnya, bersama dengan temannya, sehingga dia berkumpul dalam ketakwaan, bersama dalam keimanan, bersama untuk meraih ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itikaf, sama-sama bareng itikaf, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menginspirasi gitu. Ya. Saling memotivasi sehingga semua berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kalaupun qadarullah harus berpisah, berpisahnya pun karena dasar kecintaan pada Allah, keimanan pada Allah, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Komunitas seperti inilah, persahabatan seperti inilah yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah yang disabdakan Nabi, kata Nabi apa? Sab'atun yuzilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah nanti di hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 itu adalah rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang bersolmet, bersahabat. Ini kalimatnya 2. Oh kalau 4 orang kumaha? Enggak, ini pesan utamanya adalah persahabatannya, bukan jumlah orangnya.
gitu. Mau 2 orang, mau 10 orang, mau 100 orang bersahabat, tapi dasarnya adalah karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingin sesamanya juga sama dengannya mendapatkan cinta dari Allah, berjalan dan berupaya untuk meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala, untuk memaksimalkan takwa dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dibangun, maka persahabatannya, pertemanannya bukan hanya di dunia saja, tapi pertemanannya itu akan menghantarkannya juga nanti bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berteman, bersahabat, harus berhati-hati. Jangan sekedar bersahabat, jangan asal berteman saja, tapi hati-hati dengan orientasinya. Orientasi bertemannya apa? Gitu dalam hal ini. Maka Nabi berpesan kepada kita dalam hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalilihi, gitu. Kata Rasul, kepribadian seorang hamba itu akan banyak dipengaruhi dengan khalilnya, dengan teman akrabnya. Bukan kenal ya, kenal mah silahkan saja dah, cuman kenal doang tidak akan saling mempengaruhi. Tapi kalau sudah menjadi khalil, teman akrab, soulmate, itu akan saling mempengaruhi ya. Cara berpikirnya, cara bersikapnya, cara berucapnya, cara berpakaiannya akan saling mempengaruhi. Kalau sudah teman akrab mah gitu, maka itu yang harus kita khawatirkan untuk putra putri kita. Putra saya atau putri saya gitu sama gitu. Maksudnya teh, ya tadi juga di masjid sana saya sharingkan. Maksudnya jangan anak orang lain, anak saya saja. Ya maksudnya ketika SD-nya SDIT karena lingkungan yang saya inginkan. Sanawiyahnya di pesantren, aliyahnya di pesantren. Kemudian ketika masuk kuliah, apa yang terjadi? Pertanyaan saya ya, kalau pertanyaan, maksudnya pertanyaan apa namanya ya, kerasnya gitu ke anak saya misalnya, tidak cukupkah 12 tahun kamu dididik di pesantren misalnya? Jika 6 tahun di SD, 3 tahun di sanawiyah, kemudian 3 tahun lagi aliyah, 12 tahun. Tidak cukup kamu? Kalau saya misalnya mau ngambek gitu ya. Tapi kan kesolehan mah dari Allah, kata Nabi juga. Soleh itu dari Allah, tapi pendidikan dari kita orang tua. Gitu. Kita tidak bisa menyulap anak menjadi soleh, sebab itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kewajiban kita untuk memaksimalkan pendidikan kita untuk anak kita. Soleh dan tidaknya Allah yang menentukan itu. Kalau mau ngambek gitu, tidak cukupkah buat kamu 12 tahun? Gitu. Tapi setelah diteliti oh ternyata memang lingkungan gitu. Lingkungan itu kuat. Setelah kuliah mungkin berbeda lingkungannya, berbeda juga aturannya gitu. Dengan seragamnya harus begini gitu. Kan saya juga nggak bisa protes kalau di kuliah. Kalau masih di pesantren mungkin bisa datang ke pesantrennya, kenapa begini pakaiannya begitu. Tapi kalau di kuliah mau protes ke siapa? Nggak bisa kayaknya. Tinggal hanya ngurut dada saja kalau istilah Sunda. Ya Allah, berharap begini kok begini. Atau yang satu lagi anak saya, yang di pesantren, yang lakinya misalnya. Tapi saya nggak ngambek dulu gitu. Saya ingin tahu sampai sejauh mana ada nggak kesadaran dari pribadinya ingin ikut itikaf. Kamu ningali bapana gitu jeung bapana gitu. Ada nggak keinginan untuk ikut itikaf di masjid kayak orang lain? Sampai sekarang malah ke Gunung Halu kan ini nah. Kan, aduh ya Allah. Padahal di pesantren kan. SD-na itu, sanawiyahna pesantren, akhirnya pesantren. Tapi jangan diambil kesimpulan yang negatif ya. Wah, sarua wae geuning ke pesantren ya. Logikanya harus ini. Segitu teh sudah di pesantren kan. Apalagi gitulah kira-kira. Seperti itu. Ya Allah gitu. Maka dalam ini lingkungan. Makanya kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi. Ya, kepribadian seseorang itu akan sangat banyak dipengaruhi dengan lingkungannya, dengan rekanannya, dengan temannya, terlebih sudah menjadi soulmate gitu. Maka berhati-hatilah gitu. Untuk para remaja generasi muda ke depan, subhanallah ya. Antum bisa ikut itikaf itu berharga ya, bernilai, bermakna, karena tidak setiap orang bisa begitu gitu namanya ya.
Hadirin wal hadirat, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pesan yang kedua dari Jibril gitu ya. Pesan utamanya adalah berhati-hatilah dalam berteman. Karena pertemanan itu kata para ulama, as-sahibu sahib. Teman itu bagaikan magnet, bisa narik temannya. In kana khairan fa khairun. Kalau temannya baik, insyaallah akan membawa pada kebaikan. Tapi kalau sebaliknya akan membawa pada sebaliknya juga. Maka jangan pernah bersahabat kecuali dengan yang saleh. Kalau dalam hadis Nabi itu, la tusahib illa mu'minan gitu. Jangan kalian bersahabat kecuali orang yang mukmin. Kalau ada selain, jangan pernah memakan harta kalian atau makanan kalian kecuali orang yang bertakwa. Itu maksudnya memberikan arahan pada kita, jangan asal dalam bergaul, jangan asal dalam bersahabat, berteman gitu. Kenal dengan siapa saja harus kenal, silakan bersosialisasi. Tapi kalau bersahabat, bersolmet, itu harus pilih-pilih itu. Sebab bersahabat itu akan berdampak pada kita. Persahabatan, persolmetan akan berdampak pada kita ya. Hadirin wal hadirat, jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah SWT. Kemudian pesan ketiga dari Jibril itu, kata Jibril, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih gitu. Wahai Muhammad, silahkan kamu berbuat sesukamu, tapi ingat suatu saat nanti kamu akan mendapatkan balasannya. Silahkan. Ini untuk kita ini nasihat ini. Rasulullah sebagai seorang Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin gitu. Ini hakikatnya pesan ini untuk kita. Silahkan kita berbuat sesuka kita, tapi ingat suatu saat nanti apa yang kita perbuat kita akan dapatkan balasannya. In khairan fa khairun. Kalau kita berbuat baik, kita akan dapatkan balasan kebaikan itu. Kalau sebaliknya, akan sebaliknya juga. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, akan kita dapatkan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah gitu. Maka pesannya adalah jangan pernah malu untuk berbuat baik, walaupun sedikit, walaupun sederhana, lakukan. Gitu. Jangan pernah malu. Malu infaknya cuma 500 perak, enggak usah malu. Aduh, malu ke masjid udah mau selesai berjamaahnya juga, enggak usah malu. Ke masjid saja. Gitu loh ini. Aduh, nanggung paling dapat juga 2 rakaat dengan 1 rakaat witir, udah lakukan saja. Itu adalah hal ini. Yang penting ikhlaskan hati. Karena kata para ulama, kam min saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amal yang terlihat sederhana, sedikit, tapi ternyata bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Kenapa? Karena niat ikhlasnya. Begitu juga sebaliknya, kam min kabirin tusaghiruhun niyah. Juga betapa banyak amal yang terlihat wah luar biasa, besar, spektakuler gitu dalam hal ini. Tapi ternyata bobotnya tidak ada apa-apanya di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena niat ikhlasnya tidak ada. Gitu dalam ini. Maka jangan pernah malu dan ragu untuk berbuat gitu. Sekecil apapun, sesederhana apapun, karena Allah tetap akan mengapresiasi kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi juga sebaliknya, jangan pernah berani melakukan keburukan sekecil apapun, karena itu dampak buruknya, balasan buruknya akan juga didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah gitu. Maka dalam ini hadirin wal hadirat, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip kehidupan seperti ini ya harus tertanam dan terhunjam kuat di hati kita, di hati putra-putri kita gitu. Supaya ketika mau melakukan keburukan, ingat ini nasihat Jibril ini. Ya. Betapapun kita, betapapun bersembunyinya, tidak ada orang sekalipun, CCTV pun tidak ada. Tapi ingat, Allah Maha melihat, ada malaikat yang mencatat, dan itu tidak akan pernah hilang, akan ada. Selagi tidak kita taubati, nanti dampak buruknya akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Silahkan lakukan sesukamu, tapi ingat suatu saat nanti kamu akan mendapatkan balasannya gitu. Ini pesan ketiga ya dari Jibril tadi gitu. Ini banyak dalil-dalilnya ya dalam Al-Qur'an terkait dengan apa yang kita lakukan nanti akan ada, akan nampak hadir depan kita
dan kita akan dapatkan ya, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan keempat kata Jibril, wa alam ya Muhammad anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail gitu. Ketahuilah wahai Muhammad bahwa kemuliaan orang-orang beriman itu terletak pada salat malamnya. Terletak pada salat malamnya. Maka saya secara pribadi kalau misalnya menilai bobot kehidupan kita atau saya gitu dalam ini, maka saya mengukurnya dari bangun tidur. Kalau bangun tidurnya jam 3, itu leluasa. Mau salat malam insyaallah 11 rakaat dapat. Setelah salat malam 11 rakaat, insyaallah saatul mustajabahnya juga akan dapat. Saat mustajabah kita berdoa kepada Allah, itu waktu mustajab, waktu yang paling afdal untuk salat malam, untuk berdoa waktu mustajab, terlebih untuk ummahat, untuk para ibu. Doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau split orang per orangnya, diantaranya adalah doa ibu untuk anaknya gitu. Kalau secara umum doa orang tua untuk anaknya. Nah, di antara orang tua, ayah dan ibu, mana ibu yang paling mustajab doanya? Ibu yang berdoa setelah salat malam di waktu mustajab. Ini sepertinya mustahil ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang pada dasarnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan, hanya bentuknya saja yang berbeda. Itu dalam hal ini. Maka kata Rasul, jangan pernah ada isti'jal saat berdoa. Justru isti'jal itu yang akan membuat doa kita tidak dikabulkan. Isti'jal itu kata Rasul ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasul, ma wal isti'jal? Apa yang dimaksud dengan isti'jal dalam berdoa? Kata Rasul, isti'jal dalam berdoa itu seseorang yang berdoa kemudian terbersit di benaknya, ya Allah, aku berdoa kepadamu setiap saat, setiap hari, setiap malam, setiap waktu, tapi mana nggak ada tanda-tanda doaku dikabulkan. Kemudian dia berhenti dari berdoanya. Itulah isti'jal. Itu yang akan membuat doa hamba tidak dikabulkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bahwa ya, saya seringkali membuat barometer gitu. Kehidupan seseorang atau saya misalnya bernilai berbobot atau tidak dari mulai bangun. Kalau bangunnya pas adzan ya udah nggak kebagian sholat malam, nggak kebagian saah mustajabah gitu, nggak kebagian berzikir, beristighfar misalnya sebelum tiba waktu subuh. Terlebih kalau pas adzan bangunnya sangat boleh jadi 2 rakaat qabla subuh pun nggak kebagian. Tapi kalau lebih awal bangunnya lengkap tuh, qabla subuhnya dapat. Ya, sehingga kata Rasul memotivasi kita, rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabla subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya. Subhanallah gitu. Sangat luar biasa gitu dalam ini. Maka dalam hal ini ya, pesan ini sangat berharga bagi kita tentunya untuk lantas kita praktekkan dalam keseharian kita. Kita di Ramadan sudah dilatih. Paling tidaklah jam 4 wae mah kuat bangunnya. Kan di Ramadan tuh untuk sahur. Bahkan mungkin ada yang dari jam 3 juga sudah bangun gitu ya. Untuk dengan harapan lebih leluasa gitu sahurnya. Ya coba nanti digeser, bukan sahurnya yang lebih leluasa, tapi salat malamnya lebih leluasa, berdoanya lebih leluasa gitu. Kecuali di hari Senin. Itu untuk puasa sunnah juga. Hari Kamis gitu dalam hal ini ya. Qiyamul lail gitu dalam hal ini. Sehingga dalam hal ini bahwasanya Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita dalam hadisnya bahwa kata Rasul, afdhalus salat ba'dal maktubati qiyamul lail gitu. Wa seafdal-afdalnya salat yang paling utama setelah salat fardu di antara sekian banyak salat sunat adalah salat sunat di malam hari, qiyamul lail ya. Kata Rasul, afdhalus salat ba'dal maktubati qiyamul lail. Seafdal-afdalnya salat setelah salat fardu di antara sekian banyak salat sunat adalah qiyamul lail gitu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa akan memberikan kedudukan yang terpuji bagi kita ketika kita istiqamah dalam salat malam. Sekarang kita dilatih, jangan sampai misalnya kita bangun sekarang kemudian nanti enggak ya. Kata Rasul kepada salah seorang sahabat, Abdullah namanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumul laila thumma taraka qiyamal lail" gitu. Kata Rasul, "Wahai Abdullah, engkau jangan seperti si fulan." Bagaimana si fulan? Si fulan itu suka salat malam sebelum-sebelumnya, tapi
ujung-ujungnya dia meninggalkan sholat malam itu gitu. Jadi kalau kita ngambil pelajaran dari Ramadan ini, kita biasa bangun untuk sahur, tapi setelah selesai Ramadan nggak kelihatan lagi tuh bangun jam 3-nya, nggak kelihatan lagi tuh bangun setengah 4-nya, paling tidak bablas aja gitu. Nah maka itu bagaikan apa ya, bagaikan seorang perempuan yang menenun kain sudah bagus tuh rapi, dicerai beraikan lagi. Yang Allah pesankan dalam Al-Quran itu, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha gitu. Maka ini lagi-lagi pesannya kepada kita ya, kalau dikaitkan dengan Ramadan ya, jangan sampai kita berakhir Ramadan kemudian ikut berakhir juga ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata salat malam itu ada kaitannya dengan maksiat. Kalau kita banyak maksiat akan susah bangun malamnya. Ini ada salah seorang lelaki bertanya kepada Ibrahim bin Adham. Ini Ibrahim bin Adham, ini nama yang terkenal di kalangan salafus saleh terkait dengan ahli sufi ya, itu adalah ini. Beliau ini. Nah, seorang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, wasyaka, dia mengadukan susah bangun malam. Bagaimana, kenapa gitu. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, la ta'sillah bin nahar yuqimuka baina yadayhi fil lail fa inna qiyamal lail syarafun la yanaluhu man asallaha subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, la ta'sillah bin nahar, kamu kalau mau sholat malam, bangun malam, jangan maksiat di siang harinya gitu. Kenapa? Kalau tidak maksiat di siang harinya, yuqimuka baina yadayhi fil lail. Kalau kamu tidak maksiat di siang hari, niscaya Allah akan membangunkanmu nanti di malam harinya. Kenapa? Fa inna qiyamal lail syarafun. Karena salat malam itu kemuliaan. La yanaluhu man ya'sillaha. Kemuliaan itu tidak akan didapat bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kaitannya antara maksiat di siang hari dengan bangun malam di malam harinya. Hadirin hadirat, satu lagi maaf. Kata Jibril, ya Muhammad wa'alam bi anna izzahu wa anna izzal mu'min istighna'uhu anin nas. Ketahuilah bahwasannya kehormatan seorang mukmin adalah dia tidak bergantung pada sesama ya. Dia tidak mengandalkan sesamanya, tidak bersandar pada sesamanya. Sandarannya Allah Subhanahu wa taala saja. Dia tidak hasad atau dengki terhadap apa yang Allah berikan terhadap sesamanya, tapi dia minta saja langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhindar dari sifat hasad, sifat dengki. Dia sandarannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini Allah menjanjikan dalam firman-Nya Al-Qur'an, kata Allah, wa man yatawakkal fahuwa hasbuh. Barang siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka Allah lah akan mencukupkan semua kebutuhannya, semua keinginannya. Dalam sebagian tafsirannya dijelaskan bahwa Allah akan mencukupkan seluruh keinginannya dan harapannya, cita-citanya, termasuk keinginan yang sifatnya duniawi, hartanya juga gitu. Nah, maka kunci utamanya adalah bahwa sandaran kita, tawakal kita, ketergantungan kita bukan pada orang, tapi hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja ya. Oleh karenanya mudah-mudahan hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 pesan Jibril ini mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan mudah-mudahan bisa mempraktekannya dalam keseharian kita, sehingga kita betul-betul bisa memahami dan mengimplementasikan hakikat dari perjalanan hidup kita di dunia ini, yakni kita hidup tiada lain bagaimana kita memaksimalkan seluruh perjalanan hidup kita demi memaksimalkan ibadah kita kepada Allah, sehingga nanti saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah saat wafatnya, kemudian di akhirat kelak kita ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tidak ada sharing kan biasanya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.